Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Quinino Stefani, bisa dipanggil Karen, dengan NIM G0024138 dari kelompok B7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi. Bentar, mohon maaf. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratorius superior. Baik, ini merupakan preparat yang nanti akan saya jelaskan. Langsung saja saya mulai. Tunggu, mohon maaf. Di sini. Baik, saya mulai untuk penjelasannya. Jadi, traktus respiratorius superior itu terbagi menjadi eh, 3 bagian ya. Yang pertama ada nasus atau hidung, lalu yang kedua ada faring, dan yang ketiga ada laring. Saya mulai untuk yang hidung atau nasus terlebih dahulu. Nasus sendiri ada beberapa bagian. Bagian yang pertama ada nasus externus atau hidung eksternal. Dan yang pertama saya akan membahas tulangnya terlebih dahulu atau osa. Pada nasus itu terdapat os nasalis yang membentuk bagian punggung hidung, lalu ada os frontalis membentuk bagian atas hidung, yang ketiga ada os maxilla membentuk bagian lateral dan dasar hidung, dan yang terakhir ada os zygomaticum membentuk bagian lateral hidung. Yang kedua ada cartilago atau tulang rawan. Yang pertama ada cartilago septinasi, itu membentuk septum hidung. Lalu yang kedua ada cartilago nasi lateralis, membentuk sisi lateral hidung. Lalu yang terakhir ada cartilago alaris mayor dan minor, yang membentuk sayap hidung. Lalu bagian yang kedua ada cavum nasi atau rongga hidung. Yang pertama ada apertura atau lubang masuk. Itu ada nares anteriores atau lubang hidung bagian depan. Lalu ada nares posteriores atau koana yang merupakan lubang hidung bagian belakang yang menghubungkan cavum nasi dengan nasofaring. Selanjutnya ada regiones atau bagiannya dari cavum nasi. Itu yang pertama ada vestibulum nasi, merupakan bagian depan rongga hidung yang dilapisi oleh epitel squamosa berlapis dan memiliki fibrisae atau rambut kasar untuk menyaring partikel besar dari udara yang masuk. Yang kedua ada cavitas nasi propria yang merupakan rongga utama hidung dibagi oleh septum nasi. Dinding lateral memiliki 3 konka, inferior, media, dan superior yang meningkatkan luas permukaan untuk pemanasan dan pelembapan udara. Kemudian yang ketiga, masih di cavum nasi, itu ada septum nasi. Septum nasi ini membagi cavum nasi menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan, yang terdiri dari lamina perpendicularis dari os ethmoidalis yang merupakan bagian superior septum, lalu ada os vomer merupakan bagian inferior dari septum, dan yang terakhir ada cartilago septinasi merupakan bagian anterior septum. Lalu yang keempat ada dasarnya dari cavum nasi itu sendiri. Dasarnya itu dibentuk oleh os palatum durum dan os maxilla. Lalu yang kelima ada atap dari cavum nasi. Atap dari cavum nasi itu dibentuk oleh lamina
Sribrosa dari os ethmoidalis. Lalu yang terakhir ada dinding lateral dari cavum nasi, itu terdiri dari yang pertama, concha nasi inferior, merupakan tulang tersendiri yang melekat pada os maxilla dan labirin ethmoidalis. Lalu ada concha nasi media dan superior, merupakan bagian dari labirin ethmoidalis. Lalu ada meatus nasi inferior, yang terletak di bawah concha inferior, terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Lalu ada meatus nasi medius. Meatus nasi medius itu terletak di bawah concha media, terletak terdapat muara dari sinus frontalis, lalu maxillaris dan ethmoidalis anterior. Yang terakhir ada meatus nasi superior, terletak di bawah concha superior dan terdapat muara dari sinus ethmoidalis posterior dan sphenoidalis. Lalu bagian terakhir dari nasus atau hidung itu ada sinus paranasale. Sinus paranasales atau sinus paranasal. Yang pertama ada sinus maxillaris, itu merupakan sinus terbesar, terletak di os maxilla. Lalu yang kedua ada sinus frontalis, terletak di os frontalis, di atas rongga hidung. Yang ketiga ada sinus ethmoidalis, terdiri dari sel-sel udara ethmoidalis, terletak di os ethmoidalis. Lalu yang keempat ada sinus sphenoidalis, terletak di os sphenoidalis di bagian posterior rongga hidung. Masuk ke bagian kedua, yaitu faring. Yang pertama, bagiannya itu ada nasofaring. Nasofaring terletak di belakang cavum nasi, menghubungkan cavum nasi dengan orofaring. Lalu terdapat tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Yang kedua ada orofaring. Itu terletak di belakang cavum oris, menghubungkan nasofaring dengan laryngofaring, dan terdapat tonsil palatina yang berperan dalam sistem imun. Yang ketiga ada laryngofaring, itu terletak di belakang laring, menghubungkan orofaring dengan esofagus dan laring. Yang terakhir ada muskulifaring, itu terdiri dari otot-otot yang membentuk dinding faring, berfungsi dalam proses menelan dan pergerakan makanan ke esofagus. Bagian yang terakhir itu adalah laring. Bagian terakhir dari tractus respiratorius superior. Laring. Laring itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada skeleton laringis, terdiri dari beberapa kartilago. Yang pertama kartilago tiroidea atau kartilago terbesar, membentuk bagian depan laring. Lalu ada kartilago cricoidea, kartilago yang berbentuk cincin terletak di bawah kartilago tiroidea. Selanjutnya ada kartilago arytenoidea, merupakan kartilago berbentuk piramida, terletak di bagian posterior laring. Lalu yang terakhir ada kartilago epiglottica atau kartilago yang berbentuk daun, berfungsi menutup laring saat menelan. Yang kedua ada jaringan lunak laring. Yang pertama ada membrana tiroidea, itu menghubungkan tulang hyoid dengan kartilago tiroid. Lalu yang kedua ada ligamentum cricotiroideum yang menghubungkan kartilago cricoid dengan tiroid yang penting dalam tindakan trakestomi darurat. Yang ketiga ada ligamenta vocalia atau ligamen vokal terletak di dalam plica vocalis yang menjadi bagian inti dari pita suara sejati. Yang terakhir ada plica vestibularis atau pita suara palsu dan plica vocalis pita suara sejati yang merupakan dua pasang lipatan mukosa yang penting di dalam laring.
Selanjutnya, bagian yang selanjutnya adalah kavitas laringis atau rongga laring. Rongga laring dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada vestibulum laringis, merupakan bagian atas dari inlet laring ke pita suara palsu. Lalu ada ventriculus laringis atau ventricle morgagni, yang merupakan ruang antara pita suara sejati dan palsu. Yang ketiga ada kavitas infraglotika dari pita suara sejati ke trakea, yang kavitas ini tuh dilapisi oleh mukosa yang berubah menjadi epitel bersilia di bagian bawah mendekati trakea. Selanjutnya ada muskuli laringis atau otot-otot laring. Yang pertama ada otot intrinsik laring. Itu gunanya untuk mengatur gerakan pita suara. Yang pertama ada musculus cricoarytenoideus posterior, yang merupakan satu-satunya otot yang membuka abduktor pita suara. Yang kedua ada musculus cricoarytenoideus lateralis, gunanya untuk menutup atau abduktor pita suara. Yang ketiga ada musculus arytenoideus dan vocalis, untuk mengatur ketegangan pita suara. Yang terakhir ada musculus arytenoideus transversus dan obliquus, untuk menutup glotis. Lalu yang kedua ada otot ekstrinsik laring, itu gunanya untuk menghubungkan laring ke struktur lain. Yang pertama ada musculus sternothyroideus, musculus thyrohyoideus, dan musculus stylofaryngeus, yang membantu dalam elevasi dan depresinya laring saat menelan atau berbicara. Lalu yang terakhir itu ada fungsi fonasi dan respirasi laring. Yang pertama fungsi fonasinya itu udara dari paru-paru menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan suara. Lalu ketegangan, panjang, dan posisi pita suara diatur oleh otot intrinsik untuk menentukan tinggi dan intensitas suara. Yang ketiga, resonansi suara dipengaruhi oleh faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Yang kedua ada fungsi respirasi dari laring. Laring itu bertindak sebagai saluran terbuka untuk udara menuju dan dari paru-paru. Epiglotis dan pita suara membantu melindungi saluran napas selama menelan dengan menutup jalan masuk ke trakea. Baik, saya kira cukup. Baik, saya kira cukup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih.